Sejauh mata memandang, yang nampak dari Kepulauan Bangka Belitung adalah kekayaan lautnya. Tak heran jika masyarakat Bangka Belitung, nenek moyangnya pun berasal dari suku laut. Gajah menunggang, mabesar ngalun dari gelombang. Seperti Solo, mau pulang balik ke jalan baru. Natutup tebing jalan. Suku Seka atau Sawang termasuk salah satu suku yang masih tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Meskipun keberadaan suku ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kasanah sastra lisan yang dipertahankan oleh suku Seka adalah Campak Dalong. Kebudayaan ini diperkirakan telah ada sejak tahun 1010 Masehi dan dipercaya sebagai syair tertua suku laut. Kata campak dimaknai sebagai gerakan menyepak gelombang laut yang datang ke pesisir sehingga terdengar bunyi pak yang diiringi tabuhan gendang, dan kata dalong yang dimaknai sebagai dalong, kalung yang terbuat dari kerang kecil yang dirangkai dalam seutas benang. Campak dalong dianggap sebagai kebudayaan yang magis karena dalam ritual Muangjong dipertunjukkan tari campak dalong yang diiringi dengan dekar, yakni nyanyian untuk memanggil roh leluhur penghuni lautan. Ada 28 lagu yang diciptakan oleh Batman, keturunan asli suku laut yang menciptakan nyanyian untuk memanggil roh nenek moyang. Bapak Paca diceritakan ngapa Bapak Paca meneruskan Campak Dalong ini mungkin dari awal? Karena aku nih posisi kalau Campak Dalong nih dari keturunan dari kakek moyangku dulu, diturun sampai pamanku, mamaku, sampai sekarang kalau seumpama dia orang ini tidak ada lagi, tempat satu yang menerus. Ini pengganti ya? Pengganti. Kalau orang tua ini siapa tahu orang tua ini tidak ada lagi. Jadi mama dia ini, saya punya adik satu kandung toh, mama dia. Ini karena kami bisa turun menurun tuh apa ya? Tuan ini satu kandung, dia punya mama. Adik saya yang bungsu. Tapi kalau beliau ini tak ada lagi, kita belum tahu siapa akan menerusnya kan. Tapi yang tahu nih, kalau saya sudah meninggal, inilah penerus. Namanya Bujang Badrin. Jadi sejarah pemakan itu kan, kalau tabar laut itu kan, tabar laut. Kalau orang yang namanya belajar kan, tidak tahu apa-apa pemakanan barang di laut tuh, apa-apa kemauan yang di laut tuh. Tapi kalau saya kan istilah kita keturunan, tetap tahu, oh ini kemauan yang barang di laut ini. Nanti dia mau seumpama kemauan dia pisang, kita kasih kerupuk. Kan nggak boleh kita mau makan apa nanti kemauan dia apa. Kan salah kasih makan tadi. Umpama kita suka makan pecel, nggak tahu dikasih ayam, kita nggak suka. Nah itu. Jadi kalau istilah dari kami ilmu keturunan tuh, makanannya harus tahu. Jadi kalau umpama orang kadang-kadang nggak percaya gini, orang kerasukan. Umpama dia kerasukan dibangun oleh bapak, dia tidak kesadaran apa-apa, dia merokok, dia minum kopi, dia tidak tahu dia minum kopi merokok apa yang ini. Padahal tuh barang tuh udah makhluk halus tuh kerasuk ke badan dia tadi. Jadi bapak ini kan menyadari dia supaya dia bangun, baru dia sadar, baru dia tahu, oh gini cara istilah kerasukan itu kan, begitulah. Jadi
bapak ini nggak ada lagi, nanti saya lagi. Sekarang kan bapak ini yang jadi pawangnya. Jadi kalau bapak ini nggak ada lagi, bapak nggak ada lagi, terpaksa keturunan sama saya. Kenapa keturunan sama saya? Saya nggak belajar, dia turun sendiri. Nah, Ada caranya mengenalkannya cuma sebagai pawang itu saya punya anak ini tidak belajar, kan? Nggak belajar. Tidak belajar. tahu sendiri. Nah, Dengan tiba-tiba masuk mereka di badan dia sendiri tuh. Nah, tahyul tuh dengan tiba-tiba masuk ke badan sendiri. Tanpa diajar. Tapi setelah tanpa diajar, dia harus mau tahu apa yang kemauan mereka itu. Kemauan mereka itu apa? Soalnya saya macam bujang bener ini sudah jadi keturunan apa yang kemauan mereka itu. Sekarang kalau mereka yang kemauan dia satu, apabila kita menambah kampung atau berlaut itu barang, ya jenis apapun tidak boleh dibuang, kita dikasih sama mereka itu dibunuh, tidak boleh. Itu pantang untuk diri saya. Dia minta ayam, kita kasih dengan hidup-hidup. Dia rezeki dengan kita hidup-hidup. Coba kalau dipotong kita mati kan. Nah, rezeki kita juga mati, putus tengah jalan. Itu ada jenis barang itu dia mau tidak boleh dibunuh. Ada pantangan nggak Pak? Jadi pawang-pawang kayak Dia tuh ada kemauan, ada peminta ada juga, ada kemauan. pantangan kalau ke laut, pantangannya 3 Itu hari. pantangan itu dulu pantangan itu kalau kita kerja laut, pantangnya 1 minggu. Berat 1 minggu. Ya bagi orang yang mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, berat itu. 3 hari itu. Pawang kan memotongkan, minta memohon sabah makhluk yang kita yang dikasih makan tadi. Jadi bisa macam mana kita atur seperti kita inilah kan. Kamu kan bilang bagaimana posisi kamu, bagaimana posisi saya, ada orang miskin, ada orang susah, gitu. Makanan kamu biasa apa, sama juga generasi seperti bapak sekarang nih, kan bapak jadi pawang. Sekarang kalau bapak kerasukan, semua ini ya kawan-kawan, kan nggak bisa bangun bapak, saya yang bangun bapak, gitu. Jadi kan kalau saya bangun bapak, biar orang ramai. Nanti macam mana cara mau bangun bapak tadi, dia kerasukan, nggak tahu. Ini banyak cucu-cucunya, anaknya anak angkat. Tapi kalau bapak udah kerasukan, nggak bisa. Macam mana cara mau suruh bapak bangun? Udah kerasukan tadi, panggil saya baru panggil. Nanti kan tabur dengan beras, dibaca sama beras tuh kan, tutup sama kain seperti orang yang meninggal tuh, baca. Baru langsung dibaca mantra tuh sama bapak langsung bangun. Gitu. Jadi kan Itu yang pernah belajar masalah. Yang pertama ya. Kalau yang kedua ini lain, berbeda kan. Kita sebagai pawang, pimpinan Campak Dalung. Campak Dalung tuh bukan sembarang Campak Dalung tuh. Ada yang punya Campak Dalung tuh. Kalau bukan Nur Seka, tidak ada Campak Dalung. Tidak ada. Melayu juga tidak ada. Cina, Bugis juga tidak ada. Orang laut juga asli juga tidak ada. Kalau bukan di Bangka ini, Campak Dalung tidak ada. Ada pemain. Kalau jadi orang laut ada pemain. Tapi di Belitung, Tanjung Padan. Siapa ada pernah ke Tanjung Padan tahu pemain di daerah Belitung. Ada Campak Dalung di Belitung. Kalau bahasa kami itu kalau bahasa dia orang itu, kalau pemain kami ini bukan Campak Dalung, Sampan Geleng. Itu tidak ada ceritanya kalau untuk kami. Tapi kalau untuk dari mereka kita tidak tahu kan. Tapi kalau untuk dari kami itu tidak ada. itu satu daerah, satu pawang atau satu. Itu kalau lagu Dayak itu lagu pawang. Kalau dia orang tuh, kalau pawang tuh, kalau sejarah, kalau dia orang tuh istilah memang antara dia orang sama kami berbeda. Beda jauh. Kalau saya sama bapak sama datuk moyang kami dulu, kalau kami ini memang keturunan. Kalau dia orang tuh istilah tuh sistem macam kita sekolah belajar siapapun boleh. Kalau kami ini tidak bisa. Kalau yang keturunan tidak belajar. Tidak tiba-tiba mas. Belajar tapi kalau tahayu itu udah jatuh. Langsung masuk. Kalau sistem orang belajar ini kan kadang-kadang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 kan. Perbedaan dia orang buang tabar laut tuh.
Dia orang mau 1 tahun tuh 3 kali, 2 kali, 4 kali bisa. Bisa. Tapi kalau kita nggak bisa, Nggak bisa. 1 tahun tetap, nggak bisa dilebih. Karena apa? Karena takut yang di sana tuh kalau marah makhluk halus beda dengan kita. Kalau marah yang makhluk halus, nggak kelihatan dia mau bunuh kita. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali kami di sana? Ada yang kerasukan. Itulah sampai orang Tanjung Sangkar tuh dia seperti nggak bisa. Benar kan? ya, 1 tahun 1. Tidak boleh lebih. Istilah kita bukan cari uang, bukan cari istilah ilmu apa, tapi kita meneruskan keturunan. Dari awal tetap kita datuk moyang saya dulu begitulah. Setahun sekali, pokok setahun sekali. Kalau kita permainkan seperti kita main bola dalam ini, nanti saya mau main, nggak bisa dipermainkan. Kalau main tabar laut tetap 1 tahun. Nanti kata ibu kan, masa nggak bisa dipermainkan gini kan dalam 1 tahun. Ya kata kita, tapi kalau kata makhluk halus kita mana tahu. Kita ikut aturan mereka, nggak boleh dilebihkan. Sekarang kita taruh ya, dan laut itu kita harus merangkapi dengan darat, tapi laut dulu. Laut dulu. Soal kita tidak boleh lebih daripada laut. Laut diangkat, di darat dipanggil. Dan itu bersama, ada bedanya kan. Berarti kalau cuma kita panggil laut di darat, berarti ibarat macam itu kan. Saya ngajak situ, ini saya tinggal, ini kecewa lah, kecewa kan. Masa katanya cewek itu diajak aku ke pawang kita, itu tidak boleh. Apabila mereka itu dibawa, ini harus diajak. Berarti mereka itu bersama, tidak ada bedanya. Soalnya dukun ya, termasuk dukun di Pulau Bangka ya, yang paling terbesar dukunnya apa? Pawang, yang paling terbesar. Tahu arti pawang? Tahu kita dengan orang itu mau nganturi kita tahu. Tapi kita walaupun kita tahu, kita tidak boleh iri sama mereka. Apa dilaku mereka kita terima aja. Allah bisa menentukan siapa benar dan siapa salah. Benar, itu caranya kan. Kalau tahu pegang laut itu paling besar. Kalau mau tahu nama, Bujang Awang dia yang ina itu dia punya nama yang paling terbesar. Bujang Awang di gunung dia ina di laut. Apa mereka itu berpisah air dengan daratan. Itu mereka itu tidak berpisah sekarang. Soalnya pemakan mereka itu kita mau tahu. Pemakan yang ina sirih dengan gambar kapur, pinang itu pemakan mereka. Kalau Bujang Awang enggak, dia rokok 3 batang, 1 tahun 3 batang, 3 batang rokok 1 tahun, dia mengisap rokok 3 batang 1 tahun harus habis. Tembakau suki besar. Harus habis 1 tahun 3 batang. Itu pemakan. Jadi apabila kita mau tabar kampung atau tabar laut, itu mau siap. Ada tabar laut pokok rokok besar. Besar dia punya rokok, ada panjang itu. Tembakau sugi. Dia punya tembakau tidak boleh sembarangan. Dia ada tembakau capayang zaman dulu. Orang tua dulu kan ada sungai. Itulah rokok dia. Itu yang ketiga. Yang ketiga ini syaratnya 1. Kalau campa dalung itu tidak boleh dibuang. Campa dalung tidak boleh tidak belajar. Harus belajar. Tapi cuma tidak masuk. Belajar dengan yang keturun tidak berbeda. Keturun tidak diajar, dia bisa masuk. Tapi kalau yang belajar tahu, di hamba juga tahu, tapi tidak masuk. Dia masuk di batin mereka itu tadi. Coba dia tahu. Ini cara. Kalau campak dalung ini pegangnya terkuat kata di campak dalung inilah katakan tahun 43 bisa katanya kita menjajah Belanda tuh. Belum menyerah juga mereka. Belum menyerah. Tahun 45 turun, naik. Mulai Indonesia sudah ngamuk. Maka itu saya minta waktu keramaian 17 jangan dianggap sepi. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap masa bodoh, enggak boleh. Kita peganglah perjuangan manusia dulu. Bapak nenek kita dulu. Pegang. Aku sudah hidup, aku sudah berdiri. Perlu apa perjuangan dulu? Itu tidak boleh. Tidak boleh dianggap sepi. Kita pegang. Kalau tanpa 17 Agustus itu tidak bisa merdeka, Indonesia tidak bisa muncul. Indonesia tidak bisa naik. Merah putih tidak bisa naik. Tapi karena perjuangan kita tadi, benaran kita ya insya Allah. Bapak tahu tak naik bendera merah putih? Tahu, pakai tarik aja kalau bendera di. Bukan cara begitu. Dari bawah
katanya, katanya dari bawah sampai ke pucuk itu mineral putih. Di bawah kita tuh sampai di mana kita bisa naik merah di atas. Nah, itu kita harus tahu Pak. Di perjuangan kita 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu punya hitungan naik. Dia ada hitungan 1, 2, 3. Berarti, ya? Belanda, Jepang, Indonesia. Ah, tahu cara kan? 1, 2, 3. Belanda, Jepang, Indonesia. Tetap Indonesia mereka sudah naik di atas merah putih. Nah, itu caranya. Suku laut yang mendiami wilayah Kepulauan Bangka Belitung adalah suku Seka atau Sawang. Suku Sawang yang keberadaannya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai budayanya. Salah satu budaya mereka yang masuk dalam cakupan tradisi lisan adalah campak dalong. Gimana harapan Bapak ke depan campak dalong? Harapan saya kalau campak dalung harap diteruskan atau dibina teruskan, dan pakaian kami seragamnya harus ada, dan juga kesenian kami harus maju. Hanya itu sih pesan saya. Kalau saya, posisi dalam diri saya, pokok masih ayat di kandung badan. Saya harus suruh teruskan campak dalung, jangan setengah-setengah sama anak-anak yang generasi muda. Saya harus ajarkan supaya anak-anak bisa seperti saya, nanti bisa seperti penari-penari yang lain. Jadi harapan kami soal campak dalung ini harus dibina setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Jangan ditunggu, karena campak dalung itu yang pertama. Karena di Indonesia ini cuma di Baskara Bakti maupun di Belitung itu cuma ada campak dalung. Hanya itulah kami dapat kami sampaikan. Buat teman-teman yang ada di Desa Baskara Bakti ataupun semua seluruh Bangka Belitung, ayo kita lestarikan budaya seni campak dalung dari, kalau bisa dari sekolah-sekolah ataupun dari anak-anak yang di sini yang nggak ada kerjaan, ini kita lestarikan buat kedepannya biar lebih maju. Pesan dari saya buat adik-adik yang ada di Baskara Bakti, mari kita lestarikan lagi kesenian campak dalung agar lebih maju dan lebih berkualitas lagi. Selain itu kita juga bisa mendapatkan pengalaman tersendiri. Untuk campak dalung, untuk dari keturunan dari Pak Ato, untuk anak muda ada di perjuangan sebelum ayat di kandung badan. Yang pertama, yang kedua, kalau campak dalung itu sebenarnya kena apa turut saya bawa sama anak-anak. Soalnya campak dalung itu bukan pemain baru. Campak dalung dari tahun 45 itu campak dalung berkembang. Ada pesan-pesan dari atasan, campak dalung itu tidak boleh dipermainkan. Kalau bila ada pengantin apa itu tidak boleh diundang. Itu ada permainan untuk 17 perjuangan kita sampai ayat di kandung badan. Jadi campak dalung kalau dari Mistro Bangka Belitung Bapak Batman itu sudah menjadi cair, menjadi jangkar, menjadi daun, menjadi kembang. Itu sebelum Bapak pulang saya akan titip sama mereka ini. Tetap akan saya titip. Soalnya campak dalung di Pulau Bangka Belitung cuma di Kedimpal di Tanah Merah di Bedeng Sekara Bakti. Itu yang tempat dia punya tempat. Tidak ada di kampung lain. Dari keturunan Bapak ini untuk anak-anak ya dipertahankan campak dalung. Jangan disepikan, jangan ditinggalkan, jangan dilalaikan. Perjuanganlah. Soalnya campak dalung ini pernah perjuangan yang habis-habisan. Saya pesan sama anak-anak, campak dalung walaupun bagaimana saya tidak akan ditinggal, saya tidak akan melepas. Walaupun guna dari atasan atau tidak itu terserah daripada beliau yang di atas mengatur. Tapi kalau Bapak, kalau campak dalung, Bapak tidak bisa lepas. Karena mereka ada punya cerita, punya perjuangan. Nah, jadi harapan Bapak, sebelum Bapak pulang, campak dalung harus membangun di Pulau Bangka Belitung. Merdeka kita. Kerinduan akan tanah leluhur
membuat masyarakat suku Seka terus melestarikan budaya leluhur mereka. Semoga semangat ini terus ditularkan kepada kita sebagai generasi penerus.